Jadi gimana testimoni kamu selama tinggal 10 hari di sana? Menurut kamu apakah itu betul-betul karantina atau bagaimana? Nah, nggak mau bilang takut. Takut jangan. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini Boke mau telepon suamiku karena alhamdulillah dia sudah sampai di Indonesia dan sudah menjalani karantina selama 10 hari. Jadi Boke mau sedikit kasih info untuk teman-teman dimanapun kalian berada, khususnya untuk TKI, TKW dan pelajar yang mau pulang ke Indonesia. Dan nanti suamiku akan menjelaskan tentang prosedur yang sedang happening banget ya di Wisma Atlet. Jadi nanti dia akan jelasin sedikit dan kalian harus bawa beberapa perlengkapan apa aja sih sebelum kalian memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan karantina di Wisma Atlet. Jadi ini videonya nggak kebanyakan takat atau tak edit, so langsung saja, oke? Bentar. Ini ada yang komen dapat warisan dari majikannya miliaran rupiah. Oh ya, jadi kemarin ada berita aku baca beritanya, maksudnya ada TKW di Taiwan yang dapat warisan dari majikannya miliaran rupiah. Alhamdulillah teman-teman, yang namanya nasib itu kita nggak tahu ya. Makanya kalau misalnya kita kerja pakai hati, insya Allah kebaikan-kebaikan akan mengikuti kita, seperti itu teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku mau sedikit hai. Kembar mereka teman-teman, mukanya persis banget. Jadi teman-teman, suamiku mau menjelaskan tentang prosedur masuk Wisma Atlet setelah landing dari Taiwan ya. Dan termasuknya dia salah satu TKI yang sangat beruntung dapat kamar di Wisma setelah dia masuk, dan kejadiannya seperti yang sekarang terjadi. Bukan beberapa orang, mungkin ribuan yang terjebak dan gak bisa dapat kamar di Wisma. So, dijelaskan dengan singkat, padat, dan informatif, kemudian sejelas-jelasnya. Oke, silahkan. Bagaimana prosedurnya masuk ke Wisma Atlet menurut Bapak Rudi Hartono, seperti apa? Seperti yang kamu rasakan, jelaskan. Tawe pumet. Ribetnya minta ampun, pokoknya ribet. Ribetnya gimana? Maksudnya pertama kali landing? Wah, kemarin dari Taoyen, pokoknya dari Taoyen mendarat itu jam 2 lebih 15-an lah. Terus keluar, begitu keluar ngantri. Pos 1, pos 2, pos 3. Pokoknya dari pos 1 itu dapat absen, nama, terus kasih kayak barcode lah, barcode. Terus imigrasi, petugas imigrasi ditanya mau ke Wisma apa ke hotel karantinanya. Berhubung PKI ya tetap ya, arahannya ke Wisma. Terus ngantri lagi keluar ke bagian apa lagi tuh, ngasih barcode lagi, barcode-nya di scan, baru kita keluar antri bagasi, ambil bagasi, koper. Habis ngambil koper itu keluar, diarahin lagi belok kiri kalau kau mau ke Wisma. Kita nunggu teman-teman yang lain, kita ngantri di situ, ngantri bis Damri yang habis nganter ke Wisma teman-teman yang mendarat dulu. Antrinya itu sampai asar aku bisa keluar jam 4-an lah. Keluar naik Damri itu sampai Wisma Kemayoran sekitar setengah 6-an lah. Setengah 6 masuk Wisma, kita swab ini dan itu. Pokoknya masuk Wisma itu setengah 2, jam 11 lebihan lah. Swab dan ini dan itulah, swab PCR. Enggak, maksudnya kamu maksudnya kamu ke Wisma itu jam berapa? Datang ke Wisma, bukan kamu masuk Wisma.
datang di Wisma itu, ngantri di Wisma itu habis bar maghrib itu udah sampai Wisma, tapi kan bisnya ngantri banyak banget. Oh, oke. Makanya sampai beberapa jam lama masuk Wisma, PCR, dapat nomor kamar, PCR, ya istirahat di Wisma sekitar jam 12-an lah, baru bisa istirahat. Oke, berarti kamu landing jam 2 sampai dapat kamar itu prosesnya itu sampai jam 12 malam. Apa ya, ini termasuknya yang beruntung ya teman-teman. Dan yang di berita itu kan, Orang itu lebih kasihan lagi, sampai 2 hari belum dapat iya. Wisma. Setelah suamiku masuk ke Wisma, kemudian penerbangan selanjutnya itu jadi berantakan teman-teman, karena kamar Wisma nggak cukup, kemudian karantina yang terlalu lama, kemudian mungkin persiapannya juga belum begitu siap untuk pihak Indonesianya, karena semuanya itu ditampung di Jakarta teman-teman. Jadi dari penerbangan manapun kayak Lampung, Surabaya, segala macam itu harus semuanya dikarantina di Jakarta. Kemudian untuk kamarnya itu gimana untuk kamarnya? Pokoknya kalau sampai di Wisma jangan pakai selimutnya mending bawa sendiri. Jadi, bawa alat mandi sendiri. Takutnya kalau nggak dikasih selimutnya dipakai gatel. spray berarti bawa sendiri, spray, selimut, alat mandi. Wah, gatel semua ini. Fotonya. Dia digigitin hewan itu loh, hewan kasur itu loh, kayak gitu. Jadi bagi teman-teman ya, ini tuh penting bawa alat mandi, spray sendiri, kalau bisa selimut juga bawa sendiri, kalau bisa ya dimaksimalkan lah, pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen di Wisma ya mending milih di hotel aja teman-teman. Insya Allah kalau di hotel itu jauh lebih ini ya, lebih apa, lebih apa sih bisa dibilangnya, lebih apa sih, lebih apa, Higienis lah. lebih higienis ya, susah. Lebih higienis kayak gitu. Bukan aku menyalahkan Wisma, enggak, cuma kalau bisa ya kalian bawa perlengkapan sendiri kayak gitu. Bawa makanan yang gampang diseduh kayak popi-popi gitu. Takutnya Makanan instan. Makanan instan lah. Jadi gimana testimoni kamu selama tinggal 10 hari di sana? Menurut kamu apakah itu betul-betul karantina atau bagaimana? Nah, nggak mau bilang takut. Takut jangan. Ya enggak ya, maksudnya kan kamu merasakan gitu loh. Maksudnya kita bicara yang realnya aja. Saling jaga jarak sendiri-sendiri kalau ngobrol. Pakai masker tetap harus ya teman-teman, wajib. Nah, harus pakai masker. Terus untuk maksudnya kayak makan apa segala macam itu terjamin gak sih? Maksudnya untuk makanannya itu terjamin sebetulnya ya? Tapi sering telat. Makanya itu harus bawa makanan sendiri ya buat jaga kalau telat takutnya lapar kan. Terus untuk ya beli dia gosen pesan makanan online. Berarti harus bawa uang dong. Iya, bawa uang. Karena di situ apa-apa harus pakai uang. Beli apa juga pakai uang. Ya iyalah, yang namanya beli-beli pakai uang ya. Masa pakai daun? Yang wajar. Terus apa untuk internet gimana untuk di Kemayoran? Karena dia dapatnya di Kemayoran. Kalau Pademangan emang ada teman-teman, setiap kamar itu ada internet, ada wifi-nya. Kalau Kemayoran aku nggak tahu. Internet itu ya pintar-pintar kita. Kalau jalan-jalan ada wifi, coba masuk, bisa enggak wifi-nya dipakai. Kalau enggak ya udah wassalam. Tapi ada yang bisa dipakai. Terus ya kan di bis kan ada yang jualan kartu. Jadi aku sempat stres. Aku sempat stres loh mikirin dia, karena masa iya sih landing jam 2, waktu di bandara kan kita masih connect ya. Terus udah karena aku sibuk, jadi habis maghrib itu dia udah lost kontak teman-teman. Jadi aku mikirnya kemana-mana, ya Allah ini ada apa, ada kejadian apa. Sedangkan hari itu tuh belum seviral sekarang ini. Maksudnya kayak masih tata lah, masih gimana ya bilangnya, pokoknya masih tertib ya teman-teman. Kalau sekarang kan udah sama sekali nggak tertib dan udah berantakan. Jadi pas dia lost kontak, aku stres, aku nggak bisa tidur segala macam, nungguin dia telepon, nungguin dia ngabarin maksudnya dia itu di mana gitu loh teman-teman. Dan ternyata
kalau misalnya dia di Pademangan itu nggak mungkin dia nggak ngabarin aku, karena di Pademangan aku tahu di situ ada wifi-nya, dan ternyata dia dapatnya di Wisma Kemayoran. Makanya kalau misalnya teman-teman yang dapat di Wisma Kemayoran, mending kalian beli kartu internet sendiri teman-teman ya. Bodotnya ngusel bae, bodotnya ngusel bae. Ya dia mah anak suamiku, anak suami ya, emang anak suamiku, masih anak bapak. Jadi kalau bapaknya pulang itu ngusal walaupun udah gede. Oke, jadi cukup sekian, cukup jelas informasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang mau pulang Indonesia ya kalian bawa, nanti tak jelasin apa aja. Jangan pulang. Pokoknya jangan bulan-bulan ini, bulan 1. Tunggu pertengahan bulan 8 apa bulan berapa lah. Kalau hari bulan-bulan ini, riwah. Ampun, masih banyak. Pokoknya satu hari itu minimal yang datang itu, kemarin aku ngobrol sama supir dabrinya, satu hari nyampe 3.000 lebih. Itu dari TKI Talk loh. TKI Talk dari Hongkong. Ya semualah, semua negara lah. Pas datanya aku kebanyakan dari Malaysia. Teman-teman yang Oke teman-teman, nah jadi jangan pulang dulu teman-teman, tahan uangnya ditabung daripada nanti kita seperti itu, malah yang tadinya sehat jadinya sakit karena stres, kepikiran, pengen ketemu keluarga dan segala macam. So yaudahlah, cukup sekian aja informasinya, karena aku mau kerja lagi, aku mau jemput anakku, bontotku ya meh. Si Bondot mau minta naik jalan-jalan pakai si kebo. Bager kolot ya sama si Bontot. Ya kudu bontot lah, kudu bontot peta. Tak barang rotot. Oke lah, makasih banyak infonya Bapak Rudi Hartono. Semoga sehat-sehat di Indonesia. Jangan lupa tetap pakai masker dimanapun kamu berada, oke? Iya kakak. Ya wis, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Di sini panggil. Bisa nek.